Kayak kata-kata hikmah lah gitu. Ini kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kebahagiaan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau baru bisa bahagia sendiri itu nggak hakiki, dia doang. Jadi kebahagiaan hakiki adalah ketika kebahagiaan itu bisa dirasakan orang lain. Jika dia punya nikmat, nikmat ini bisa diberikan, bisa dirasakan oleh orang lain. Apa saja. Jadi belum dikatakan dia memiliki kenikmatan kebahagiaan yang hakiki kalau baru diri sendirinya. Wah, saya punya harta. Belum dikatakan dia bahagia kalau harta itu bisa dinikmati oleh orang lain. Penikmatannya banyak. Karena dia punya harta, dia punya perusahaan, orang lain bisa menikmatinya, bisa dia bisa dia pekerjakan, dia bayar dan semua. Dia punya ilmu diamalkan, orang lain bisa menikmati. Jadi kebahagiaan yang dia miliki bisa orang lain rasakan. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Makanya para rasul tugasnya berat. Cukupkah para rasul misalnya masuk surga sendirian? Enggak. Udah kan Rasulullah nggak masuk gitu kan? Udah aja gitu. Enggak. Tapi dia begitu berat. Sehingga ketika pada periode Mekah itu sampai ditawarkan melalui pamannya Abu Thalib, sudahlah berhenti saja berdakwah. Tadi kan ditawarkan oleh orang-orang kafir, terus ditawarkan. Kamu mau tahta, akan kamu berikan kamu tahta, atau kami akan menjadi raja. Kalau kamu mau perempuan, akan kami berikan perempuan Arab yang paling cantik. Kalau kamu mau kekayaan, akan kami berikan kekayaan dan kamu jadi orang yang paling kaya. Atau kata Rasulullah, seandainya kalau akan bulan di kanan, matahari kanan kananku, bulan kanan kiriku tidak akan aku hentikan yang oleh itu. Kenapa? Rasulullah sudah cukup belum beriman. Rasul sudah cukup beriman. Tapi keimanannya ini harus dibagikan pada orang lain supaya orang lain menang. Begitu besar perjuangannya. Kalau kita cukup banyak, adalah cukup. Saya udah beriman kok, udah masuk surga kok. Nah kan beliau mengatakan dalam di komentar, diampuni dosanya dan juga dosa yang telah lampau dan yang akan datang. Itu cukup kan? Tapi nggak cukup untuk itu. Kenapa? Dia bisa merasakan. Makanya ketika beliau sudah jannah juga sebanyak-banyaknya umatnya itu diajak masuk surga. Ada apa? Illah man abah, kecuali kalau mau. Ada yang nggak mau, ya ada. Siapa? Yang nggak taat pada aku berarti nggak mau. Gambar oleh Rasulullah itu kehidupan itu kayak orang nyalain api lilin. Kalau lilin kan biasanya banyak binatang larang pada datang. Nah dia nggak tahu kalau lilin itu mana. Maka ketika dia datang, sampai api kan pada jatuh gitu. Kata Rasulullah, gambarannya itu ada seperti orang yang nyalain api itu. Nah api itu mengubah lara itu supaya tidak mendatangi itu. Nah gambarannya adalah aku itu sudah megang kalau kita pakai celana itu gespernya gitu ya, dari belakang itu udah megangnya, supaya jangan jatuh ke dalam itu dari api itu, karena kalian tidak tahu bahwa api itu panas. Mendatangi aku pegang, tapi karena kitanya melontar, kitanya melawan, ya lepas juga, jatuh juga, terus dipegang. Apa pegangannya itu? Larangannya. Ini haram, larangannya. Tapi karena masih melawan itu dia lepas juga. Jadi Rasulullah itu pengen supaya keimanan yang beliau punya ini dirasakan juga oleh umatnya. Dan beliau nggak masuk ke dalam surga yang lain. Sebanyak-banyaknya orang diajak. Untuk masalah, untuk masuk ke dalam surga. Nah inilah hubungan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan apa? Dengan akhlak kita kepada saudara. Kalau kita nggak suka, jangan lakukan pada saudara kita. Apapun itu. Nggak suka, ya istilahnya kalau kata itu kalau kita lagi sendagurau sendagurau ini kalau orang ngomong itu kita juga nggak demen gitu. Ini jangan nyatain. Jangan diomongin orang lain. Kadang-kadang gitu. Kita ngatain dia enak, tapi yang dia ngatain kita sakit hati. Kita bercandain dia bercanda gitu loh. Kita kan suka ngomong bodoh bercanda gitu. Kita bercandain dia enak, kita bercandain dia gitu. Jeplot aja. Tapi dia bercanda kita mana nih? Kan nggak adil. Dia berani bercandain orang, ketika orang itu dibicarain ya diam aja, nggak mungkin nggak tahu dia bicara sama kita. Wah kita yang mana? Nggak boleh. Kenapa? Ketika kita bercandakan dia itu merasa orang itu tersakiti, ya kita juga jangan bercandakan dia. Karena kan gurauan itu ya biasa lah, gurau gitu, bercanda dan sebagainya. Tapi karena gurauan itu ya akibatnya kamu bilang hindari, dia nggak suka, dia balikin. Akhirnya dibicarain nggak suka.
Hadis selanjutnya wa anhu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur aqaqa zaliman aw mazluman wa qala rajul ya Rasulullah ansuruhu idza kana mazluman araita in kana zaliman kayfa ansuru qala ta'juzu aw tamnahu min az-zulmi fa inna dzalika nasrahu Bukhari. Riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Mengatakan unsur akhaka, tolonglah saudara kamu zaliman yang melakukan kezaliman aw mazluman atau yang dizalimi. Mengatakan tolonglah saudara kamu unsur akhaka zaliman yang melakukan kezaliman aw mazluman atau yang dizalimi, yang dianiaya, yang melakukan penganiayaan atau yang dianiaya. Kata Rasulullah, tolong dua-duanya. Faqala rajul, ada seorang laki-laki nanya. Laki-lakinya ini tidak disebutkan siapa. Nah, kemungkinan karena banyak orang kita jadi nggak ketahuan siapa. Tapi kalau dalam akang seperti ini tidak bukannya maju, artinya tidak menjadikan hasilnya enggak. Kenapa? Karena rojul itu kasih banyaknya orang itu nggak kawan. Yang lainnya itu siapa? Jadi nggak sebutkan nama, jadi tidak dikategorikan sebagai maju, tidak. Ada yang nanya. Sama itu, keduanya juga etika. Etika kadang-kadang kan orang sebulan siapa ini ya? Sebulan nanya, jadi tahu ya. Takutnya menyebut namanya itu menjadi apa? Menjadi dia tidak senang atau menjadi aib. Kadang-kadang mesti disembunyikan. Nah, ada seorang laki-laki sahabat bertanya, ya Rasulullah, ansurhu idza kana mazluman. Ya Rasulullah, ansur, aku tolong dia. Artinya aku tolong saudaraku itu idza kana mazluman. Kalau dia dizalimi, dia dianiaya, itu aku tolong. Berarti dia Abaita insana zaliman. Tadi aku bingung. Kasih tahu aku kalau orang itu yang melakukan kezaliman, saya juga aku bagaimana caranya aku menolongnya. Ada orang yang sederhana dikebukin. Kalau yang dikebukin nih kita tolongin, atau kalau dikebukin ada orang yang dicopet nih. Atau mau dicopet, yang nyopet kan zalim, yang mau dicopetnya yang dizalimi. Kalau yang mau dicopet kita tolong, jangan sampai kecopetan. Tapi yang mau nyopet tolongnya di mana gitu? Masa iya kita tolong biar nggak ketahuan nih, ambil kita sebelumnya? Kan enggak gitu. Nah katanya sih bingung ya sahabat. Jadi kalau yang melakukan kezaliman, nolongnya bagaimana? Kata Rasulullah, tak yuzuhu au tamnahu minal zulm. Cegahlah dia dari kezaliman. Ya tamnahu, bisa tahjuzu artinya hentikan. Kalau cegah berarti apa? Belum melakukan. Kalau hentikan, dia lagi melakukan, dihentikan. Nah katanya minal zulmi dari kezaliman itu fa inna zalika nasru. Karena yang demikian itu namanya menolong. Jadi bukan hanya yang jabain, yang dizalimi, tapi yang melakukan kezaliman pun kita harus tolong supaya tidak melakukan kezaliman. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Inilah yang disebut keseimbangan. Yang disebut keseimbangan. Jadi kalau ada genteng bocor, bukan hanya lantainya yang dipelin terus. Ya, dipelin terus. Sederhananya. Maaf, sederhananya. Kalau wilayah kebanjiran dulu, bukan setiap kebanjiran dikasih bungkus. Tapi bagaimana supaya yang kebanjiran ini saya tapi ditolong kebanjiran bungkus. Katanya salah sendiri, lagi yang rawa ditempatin. Lagi rawa ditempatin ya. Jadi permasalahannya adalah bukan hanya pada, jadi jangan apa istilahnya, jangan mikirin asetnya doang. Tapi sumbernya, kalau yang ditolong yang dizalimi, kalau si yang pelaku kezaliman tidak ditolong, maka akan selesai yang tapi kezaliman akan terus. Maka
Alhamdulillah gitu kan. Banyak tindakan kriminal yang ada di antara kita. Itu kan biasanya cuma apanya? Cuma mengatasi orang yang kenanya gitu, yang kena. Tapi orang yang melakukannya kan kadang-kadang tidak ketahuan. Contoh dulu katanya bahwa penyakit AIDS yang muncul di dunia ini bukan di Indonesia adalah karena pergaulan bebas. Apa solusi yang mereka tawarkan? Diberikan kondom gratis. Ya kan bukan penyelesaian masalah. Yang diberikan apa? Diberikan kondom gratis. Itu diberikan penasaran. Tapi kan yang harusnya yang top itu ini tetap gitu kan. Jangan melakukan itu, bukan difasilitasi gitu. Modal ada yang dilokalisasi supaya tidak berkeliaran. Ya itu sama saja menghidupkan itu. Memang sulit begitu. Tapi yang jelas, tidak menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau orang yang susahnya, yang kesusahan itu terus ditolong terus, tapi nggak akan berhasil. Kenapa? Karena kezalimannya tidak dihentikan. Yang dihentikan hanya itu saja. Jadi apanya tadi? Melayang. Gentengnya nggak dibetulin. Ya bocor terus. Ada hujan, bocor. Ya sampai aja ada. Ya betul, itu sih menyelesaikan masalah pada saat itu, tapi ya intinya nggak terselesaikan. Nah, kalau semua itu ngajarinnya jangan pada satu sisi saja, tapi musababnya juga harus diperhatikan. Jadi musababnya harus diperhatikan.